Selamat datang di video tutorial AutoCAD dasar. Buat kalian yang baru dengar, apa sih AutoCAD itu? Jadi, AutoCAD adalah salah satu software desain paling populer di dunia teknik dan arsitektur. Dengan AutoCAD, kita bisa menggambar rancangan 2D hingga 3D secara digital. Mulai dari desain rumah, mesin, hingga tata ruang kota. Nah, kenapa sih AutoCAD penting banget buat dipelajari? Karena hampir semua bidang teknik dan desain saat ini membutuhkan gambar kerja yang presisi dan juga profesional. Dengan AutoCAD, memudahkan kita untuk membuat itu semua. Dalam kehidupan sehari-hari, hasil dari AutoCAD sendiri bisa kita temukan di mana-mana. Mulai dari rancangan bangunan tempat kita tinggal, furnitur yang ada di sekitar kita, atau mungkin di kamar kalian, sampai tata letak jalan di kota kalian. Buat mahasiswa, AutoCAD itu bisa jadi bekal paling penting buat tugas, proyek, bahkan karir di masa depan. Sedangkan bagi pekerja, AutoCAD membantu menyalurkan ide desain dengan cepat, efisien, dan pastinya akurat. Jadi, belajar AutoCAD bukan cuma soal menggambar di komputer, tapi juga tentang bagaimana kita mengubah ide menjadi bentuk nyata. Yuk kita mulai dari dasar, langkah demi langkah, biar nanti kamu bisa bikin desainmu sendiri dengan percaya diri. Ini adalah tampilan awal dari AutoCAD 2022. Sebenarnya kalian bisa saja memakai yang versi lama atau versi yang terbaru. Hanya saja saya memakai yang AutoCAD 2022 ya teman-teman. Nah, jadi ini adalah tampilan awal. Kita sebenarnya tampilan awal ketika kita buka AutoCAD itu akan jatuhnya ke sini, tampilan seperti ini. Nah, lalu kita bisa new untuk membuat yang baru, open untuk membuat file yang sudah pernah kalian buat. Nah, nanti akan dialihkan ke sini. Jadi, kita di sini mau membuat gambar fitting pada pipa ya teman-teman. Sebenarnya fitting pada pipa ini ada banyak sekali, ada elbow 45 derajat, elbow 90 derajat, ada union, ada reducer, terus ada T, ada flank. Ya, ada banyak sekali ya teman-teman. Cuman kali ini kita akan membuat elbow 90 derajat, lalu kita akan membuat T, lalu kita akan membuat flank ya teman-teman. Nah, jadi untuk pertama-tama kita buat dulu garis dari elbow 90 derajat itu dengan line. Kita buat garis terlebih dahulu dengan 100 cm ke atas, 100 cm ke kanan. Nah, untuk lancip ini kan kita membuat elbow, jadi ini harus tumpul ya teman-teman. Jadi kita gunakan perintah fillet. Ini tinggal kita pencet saja, dia akan otomatis seperti ini. Lalu kita buat circle untuk ketebalan pipanya. Kita buat 20 saja mungkin teman-teman. Terserah ya, ini mau buat berapa. 20, lalu ini juga 20. Nah, kita buat lagi lingkaran yang baru, cuma lebih besar dari yang ini untuk sebagai dia ketebalannya teman-teman. Kita mau buat ketebalan semisal 5 cm nih. Nah, yang tadi kan kita buat dengan kita lebihkan 5, jadi berarti 25 ya teman-teman. 25, ini juga sama 25. Nah, jika sudah di tahap ini, kita tinggal membuat perintah swap ya teman-teman untuk menjadikan dia 3 dimensi. Swap ini, lalu enter.
disambungin ke sini. Nah, jadi ya teman-teman. Nah, ini sebenarnya sudah jadi di 3 dimensi, cuman ini bisa kita hapus saja. Ini bisa kita hapus saja. Lalu garis yang kelebihan ini bisa kita hapus saja ya teman-teman. Nah, kita delete, terus yang ini kita delete. Oke teman-teman. Nah, ini sudah jadi ke 3 dimensi, tinggal kita buat ke realistik. Boleh realistik, boleh. Terus hidden juga boleh. Shaded juga boleh. Jadi saya terbiasa dengan realistik ya teman-teman. Ini bisa kita ubah pandangannya. Nah, ini kan dia masih tidak bolong ya teman-teman. Kita bisa menggunakan perintah. Bentar. Ini bisa kita gunakan perintah subtract. Pertama kita buat dulu 2 dimensi. Terus kita ubah pandangannya, kita subtract ya teman-teman. Untuk membuat lubang. Ini kita enter. Lalu ini kita enter. Nah, ini kemungkinan sudah jadi ya teman-teman. Nah, sudah jadi. Lalu kita akan membuat elbow 90 derajat sudah jadi. Kita mau buat lagi nih, kita mau buat T. Nah, itu caranya tetap sama ya teman-teman, kurang lebih sama kayak elbow ini, hanya saja kita tambahkan garis tambahan. Kita buat line lagi. Line. Kita samakan ya teman-teman. Kita sejajarkan 100. Kanan 100. Lalu kita cari titik tengahnya. Pertama-tama kita pencet dulu garisnya, lalu kita escape, kita tandain titik tengahnya, baru kita line lagi. Nah, dia akan otomatis nyambung ya teman-teman ke titik tengahnya. Lalu kita mau buat ketebalannya sama, diameter pipanya juga sama. Itu menggunakan circle 20 dengan ketebalan 5 cm, berarti kita tambahkan 5 cm 25. Nah, ini tinggal kita copy saja. Copy. Kita ambil titik tengahnya, kita pindahkan di sini. Seperti itu teman-teman. Lalu kita tinggal membuat swipe. Yang ini kita blok, kita enter, kita pindahkan di sini. Jadi kita buat perintah swipe lagi, kita tinggal enter lagi, terus pindah di sini. Nah, jadi teman-teman. Nah, itu dia belum nyambung karena masih ada seperti ini ya. Nah, cara kita gabung dengan perintah union. Union objek yang ini. Kita pindah pandangannya dulu ya teman-teman. Union yang ini dengan yang ini. Sebentar. Yang ini dengan yang ini. Enter. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita jadikan realistik. Nah, ini dia belum ada bolongnya ya teman-teman. Kita buat dengan perintah sebentar teman-teman, ini dia hilang ya teman-teman. Kita undo terlebih dahulu. Seperti ini. Kita ubah ke union lagi, perintah union.
Mungkin tadi kita salah ya teman-teman. Neon objek atas ke sini. Neon objek atas kita gabungkan. Ini dengan yang diameter dalam dengan bagiannya dalam juga. Enter. Stop. Ya. Baik. Ini kalau kita jadikan dia realistik, dia masih belum ada bolongnya teman-teman. Nah, kita bolongin dengan perintah. Kita jadiin 2 dimensi dulu. Kita dengan perintah subtract. Nah, ini yang luar kita enter. Terus kita ketik ya, kita klik yang diameter bagian dalam ya teman-teman. Enter. Nah, ini kalau kita jadikan realistik, nah dia akan jadi bolong seperti ini ya teman-teman. Ini tampak depan, ini tampak kanan, tampak samping. Kita buat line lagi. Line. Kita samakan ya teman-teman. Kita sejajarkan 100 kanan 100. Lalu kita cari titik tengahnya. Kita pertama-tama kita pencet dulu garisnya, lalu kita escape, kita tandain titik tengahnya, baru kita line lagi. Nah, dia akan otomatis nyambung ya teman-teman ke titik tengah. Lalu kita mau buat ketebalannya sama, diameter pipanya juga sama. Itu menggunakan circle 20 dengan ketebalan 5 cm, berarti kita tambahkan 5 cm 25. Nah, ini tinggal kita copy saja. Copy. Kita ambil titik tengahnya, kita pindahkan di sini. Seperti itu teman-teman. Lalu kita tinggal membuat swap. Yang ini kita blok, kita enter, kita pindahkan di sini. Jadi kita buat perintah swap lagi, kita tinggal enter lagi, pindah di sini. Nah, jadi teman-teman. Nah, ini itu dia belum nyambung karena masih ada seperti ini ya. Nah, cara kita gabung dengan perintah union. Union objek yang ini kita pindah pandangannya dulu ya teman-teman. Union yang ini dengan yang ini. Sebentar. Ini dengan yang ini. Enter. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Lalu kita jadikan realistik. Nah, ini dia belum ada bolongnya ya teman-teman. Kita buat dengan perintah sebentar teman-teman, ini dia hilang ya teman-teman. Kita unduh terlebih dahulu. Seperti ini. Kita ubah ke union lagi, perintah union. Mungkin tadi kita salah ya teman-teman. Union objek atas ke sini.
AC atas kita gabungkan. Ini dengan yang diameter dalam dengan bagian yang dalam juga. Enter. Stop. Ya. Baik. Ini kalau kita jadikan dia realistik, dia masih belum ada bolongnya teman-teman. Nah, kita bolongin dengan perintah. Kita jadiin 2 dimensi dulu. Kita dengan perintah subtract. Nah, ini yang luar kita enter. Terus kita ketik ya, kita klik yang diameter bagian dalam ya teman-teman. Enter. Nah, ini kalau kita jadikan realistik, nah dia akan jadi bolong seperti ini ya teman-teman. Ini tampak depan, ini tampak kanan, tampak samping. Yang ketiga, kita membuat flank ya teman-teman. Jadi awal-awal kita membuat circle dengan jari-jari 70. Lalu kita buat circle lagi dengan 40 cm. Nah, lalu untuk lingkaran-lingkaran kecil untuk pemasangan baut, kita gunakan circle dengan jari-jari bautnya ya teman-teman. Itu terserah, kalau saya membuat 10 saja. Nah, lalu ini tinggal kita move, kita cari titik tengahnya, kita raba-raba nih. Kita raba-raba dari lingkaran yang telah kita buat. Nah, lalu kita kira-kira titik tengahnya di mana. Menurut saya di sini sudah ya teman-teman. Sini. Nah, jadi ini tinggal kita array ya teman-teman. Array. Kita pilih polar. Nah, kita mengikuti lingkarannya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya kita membuat lingkarannya itu terserah ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Kita semisal buat 10 bisa, kita buat 4 juga bisa. Nah, di sini saya membuat 6 saja ya teman-teman. 6 kita enter. Lalu sebelum kita close array-nya, kita bisa pindahkan ke home. Lalu kita gabungkan dengan yang lain. Dengan explode ini ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Belum jadi ternyata teman-teman. Kita bisa ubah lagi sama explode. Nah, di sini sudah jadi ya teman-teman. Nah, lalu ini dia masih 2 dimensi ya teman-teman. Untuk 3 dimensinya kita tinggal buat membuat perintah extrude ya teman-teman. Extrude. Nah, di sini kita blok semua, enter. Lalu kita ubah pandangan terlebih dahulu. Ketebalannya 10 cm. Nah, lalu di sini ini kan belum bolong ya teman-teman. Kita bisa bolongkan dengan cara kita ubah menjadi 2 dimensi terlebih dahulu. Lalu kita gunakan perintah subtract. Nah, di sini agak krusial ya teman-teman. Jadi yang pertama-tama kita harus lakukan itu kita pencet lingkaran yang paling besar terlebih dahulu. Kita enter. Lalu kita bisa blok semuanya. Kita tekan shift. Kita klik sambil tekan shift ya teman-teman untuk lingkaran luarnya. Nah, kegunaan shift ini itu adalah pengecualian. Jadi kita tinggal enter. Kita ubah pandangannya menjadi realistik. Nah, di sini sudah jadi bolongnya teman-teman untuk pasang bautnya. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita. Mungkin kita bisa belajar bersama di lain waktu.
saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman telah menonton.